Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami ingin menjelaskan mengenai proyek manajemen tugas akhir. Di sini terlebih dahulu kami akan menjelaskan bagian dari current situasi pada proyek ini. Di sini ada suatu metode tugas akhir yang dilakukan oleh Institut Teknologi Dell pada jurusan Sistem Informasi yang akan diterapkan dengan adanya menggunakan Zoom konferensi atau pertemuan secara online, di mana karena pada situasi COVID sehingga tugas akhir ini dilakukannya secara online dan pengumpulan summary dari hasil setiap pengerjaannya pada tugas akhir ini juga dilakukan secara online serta hasil dari tahap-tahap proses dari tugas akhir dan semua pengerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa dipantau oleh dosen dengan secara online. Kemudian dosen juga dapat nantinya juga akan mengirimkan video atau penjelasan tentang tugas akhir pada setiap minggunya dan sebelumnya sistem ini belum ada yang membangun sehingga membutuhkan strategi yang baik untuk menghasilkan hasil yang baik dengan goals yang sukses untuk memuaskan para pengguna. Kemudian di sini kami menggunakan deskripsi problem dari permasalahan yang dihadapi yang akan dihasilkan untuk membangun suatu sistem tugas akhir tersebut. Yang pertama itu apa saja alternatif yang akan direkomendasikan untuk meningkatkan sistem tugas akhir di Institut Teknologi Dell pada jurusan informasi pada e-learning atau pembuatan tugas akhir secara online. Dan kemudian, apa keuntungan dan manfaat yang akan didapatkan jika alternatif itu diimplementasikan dan menghasilkan goals yang baik. Dan kemudian, apa yang diinginkan dari hasil dari pembangunan sistem yang dibangun. Dan kemudian, kita akan masuk ke dalam business case. Di sini ada kami 3 orang dalam satu kelompok yang itu saya sendiri Mekistina Panjaitan dengan NIM 12S 18006 dan kemudian ada Yudika Purba dengan NIM 12S 18013 dan ada Lukas Huta-Barat dengan NIM 12 19036. Selanjutnya baik, di sini saya akan menjelaskan anggota tim proyek. Di sini ada yang paling tertinggi adalah project manager. Di bawah project manager itu ada 3, ada sistem analis, programmer, dan tester, di mana sistem analis, programmer, dan tester ini kedudukannya sejajar dan yang 3 ini ditanggung jawab dibawahi oleh project manager. Lalu yang berikutnya penjelasan setiap fungsi. Pertama jabatan ada project manager, sistem analis, programmer, tester. Nah, untuk project manager di sini memiliki peran dalam penanggung jawab berjalannya proses dan perencanaan proyek dengan menghasilkan goals. Lalu yang kedua ada sistem analis. Sistem analis di sini menganalisis spesifikasi kebutuhan sistem. Lalu programmer di sini menulis kode program dari proyek yang dibutuhkan. Tester di sini melakukan pengujian pada proyek yang dikembangkan. Lalu ada mendefinisikan MOV. Di sini adapun pencapaian proyek yang akan mendukung strategi dan tujuan organisasi dari potensial yang akan mendukung kesuksesan dari proyek sebagai berikut. Yang pertama itu ada area of impact-nya. Area of impact di sini ada 4. Ada sosial, ada strategi, ada customer, ada financial. Nah, sosial akan sukses ketika setiap pengguna dapat menggunakan apa yang dibutuhkan. Dan kedua, menciptakan interaksi sosial antar pengguna.
Lalu pada strategi akan sukses ketika ketika membangun dan memproduksi dalam pengembangan aplikasi dengan mudah. Yang ketiga, customer. Nah, pada customer akan sukses apabila setiap hari pengguna aplikasi dapat mengunjungi aplikasi dengan mudah dan simpel dalam proses pengerjaan tugas akhir. Lalu yang keempat, financial. Financial akan sukses ketika dalam melakukan pembangunan aplikasi dibutuhkan biaya. Lalu pada slide yang selanjutnya ada nilai yang diinginkan dalam proyek. Nilai yang diinginkan dalam proyek itu ada 4. Yang pertama ada better, faster, cheaper, dan yang keempat do more. Nah, yang better di sini dia menjadikan kegiatan tugas akhir menjadi efisien, penggunaan waktu dalam proses tugas akhir berjalan dengan fleksibel. Lalu yang kedua faster. Pada faster proses tugas akhir menjadi lebih baik dan semua fitur yang dibuat dapat diakses dengan baik. Yang ketiga cheaper. Pada cheaper itu proyek membantu organisasi dalam biaya. Yang keempat do more. Semua kegiatan tugas akhir dapat dilakukan dengan baik dan proses lebih mudah dan cepat. Pada slide berikutnya ada menentukan target waktu untuk mencapai MOV. Nah, untuk target waktunya yang akan digunakan dalam menyelesaikan proyek ini adalah 14 minggu, dimulai dari 30 Agustus 2021. Nah, di sini ada tabel milestone, terdiri dari 5, ada define project goals, ada plan, execute, closing, dan evaluate. Pada define project goals itu akan dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu kedua. Yang kedua plan akan dilaksanakan pada minggu ketiga hingga minggu keempat. Lalu yang ketiga execute akan dilaksanakan pada minggu kelima hingga minggu ke-11. Yang keempat closing akan dilaksanakan pada minggu ke-11. Lalu yang kelima ada evaluate akan dilaksanakan pada minggu 13-14. Lalu ada verifikasi dan persetujuan stakeholder. Dalam tahap pengerjaan proyek telah dipastikan akurat dan realistis, serta MOV yang akan diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam proyek. Nah, dalam pembuatan proyek disetujui dari stakeholder yang bersangkutan dengan project manager dan tim proyek akan memulai pengerjaan proyek. Nah, persetujuan didapat dari Rektor ITDL. Contoh sebagai berikut, approval name-nya atas nama Pak Dr. Andus Arnaldo Marulitua Sinaga dengan title Rektor ITDL, dan ada tanda tangannya juga, dan ada tanggalnya, ada tanggal 6 September 2021. Lalu alternatif, nah berikut ada beberapa pilihan untuk mengembangkan sistem. Terdiri dari 3 alternatif. Yang pertama yaitu adapt system from other organizational areas. Pada bagian ini alternatif yang mengadopsi aplikasi dari organisasi lain yang sudah siap pakai. Lalu alternatif kedua, di sini ada forecast of the self application package alternatif. Adalah aplikasi yang sudah siap pakai. Yang ketiga, alternatif ketiga, custom build new solution. Nah, alternatif ini akan dibangun ulang sesuai dari pemikiran para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pada aplikasi tugas akhir dan membutuhkan waktu yang akan disesuaikan. Lalu analysis of alternative. Slide berikutnya. Nah, di sini ada minggu pertama hingga minggu ke-14. Minggu pertama yaitu estimate cost-nya 12 juta, estimate benefit 10 juta, dan totalnya 22 juta. Minggu kedua estimate cost-nya 12 juta, estimate benefit
10 juta dengan total 20 juta. Begitu seterusnya hingga minggu ke-14 dengan total estimate cost-nya 168 juta dan estimate benefit 140 juta. Total keseluruhan itu 308 juta. Di sini akan dijelaskan rumus ROI. ROI di sini rumusnya yaitu total benefit kurang total cost per total cost. Total benefit yaitu 140 juta dikurang total cost-nya 168 juta per total cost 168 juta. Itu dia menghasilkan minus 16,6%. Lalu ada economic feasibility. Minggu pertama itu estimate benefitnya 20 juta, estimate cost-nya 15 juta dengan total 35 juta. Begitu seterusnya hingga pada minggu 14 dengan total estimate benefit itu 280 juta, estimate cost 210 juta, total keseluruhan 490 juta. Dengan rumus ROI-nya total benefit kurang total cost per total cost sama dengan 280 juta dikurang 210 juta per 210 juta sama dengan menghasilkan 33,3%. Lalu pada selanjutnya ada minggu pertama estimate cost-nya 12 juta, estimate benefit-nya 11 juta, dengan technical feasibility 5 orang programmer dari unit STI ITDL, 3 orang analis, 2 orang tester. Totalnya 223 juta rupiah. Begitu seterusnya hingga pada minggu ke-14 dengan total estimate cost 168 juta, estimate benefit 154 juta, dengan total keseluruhan 322 juta. ROI-nya total benefit kurang total cost per total cost sama dengan 154 juta dikurang 168 juta per 168 juta sama dengan minus 83,3%. Lalu benefisikan total biaya ownership. Jenis biayanya ada direct cost, ongoing cost, and indirect cost. Dengan alternatif pertama itu biayanya 168 juta, alternatif kedua 210 juta, dengan alternatif 3 168 juta. Finansial dengan kriteria ROI, payback, NPV dengan bobot 20. ROI-nya itu bobotnya 20%, alternatif pertama itu 2, alternatif kedua itu 4, alternatif ketiga itu 9. Dan payback itu bobotnya 10%, alternatif pertamanya 3, alternatif keduanya 5, alternatif ketiga 9. NPV bobotnya 15%, alternatif pertama 2, alternatif kedua 4, alternatif ketiga 9. Organisasional itu ada 2 kriteria, ada pencapaian MOV, ada penetapan objek strategis dengan bobotnya 10%, alternatif pertama 4, alternatif kedua 5, alternatif ketiga 8. Penetapan objek strategis bobotnya 5%, alternatif pertama 3, alternatif kedua 4, alternatif ketiga 8. Slide berikutnya ada analisis alternatif dengan financial models dan scoring models. Yang pertama financial dengan kriteria ROI, payback, and NPV. Dan kriteria ROI itu dengan bobot 20%, alternatif pertama 2, alternatif 2 4, alternatif ketiga 9. Yang kedua ada payback dengan bobot 10%, alternatif pertama 3, alternatif kedua 5, alternatif ketiga 9. Kriteria ketiga NPV, bobotnya 15%, alternatif pertama itu 2, alternatif 2 itu 4, alternatif 3 itu 9. Lalu yang kedua organisasional dengan kriteria pencapaian MOV, bobotnya 10%, alternatif 4, alternatif 2 5, alternatif 3 8. Yang kedua penetapan objek strategis, bobotnya 5%, alternatif pertama 3, alternatif 2 4, alternatif 3 8. Lalu pada project itu kriterianya ada 4,
ada kemampuan member tim, ada maintainability, ada risiko, dan ada waktu untuk develop. Yang pertama, kemampuan member tim. Bobotnya 5%, alternatif pertama 6, alternatif kedua 5, alternatif ketiga 5. Yang kedua, kriteria maintainability. Bobotnya 5%, alternatif pertama 6, alternatif kedua 6, alternatif ketiga 7. Yang ketiga, kriteria risiko. Bobotnya 5%, alternatif pertama 5, alternatif kedua 4, alternatif ketiga 8. Yang keempat, waktu untuk develop. Bobotnya 5%, alternatif pertama 8, alternatif kedua 4, alternatif ketiga 6. Yang keempat, eksternal. Eksternal kriterianya kepuasan pelayanan. Dan ada juga penyelesaian laporan. Untuk kepuasan pelayanan dengan bobot 10%, alternatif pertama 6, alternatif kedua 7, alternatif ketiga 8. Yang kedua, kriteria penyelesaian laporan. Bobotnya 10%, alternatif pertama 7, alternatif kedua 6, alternatif ketiga 7. Dengan total bobot 100%, total alternatif pertama itu 4,1, alternatif kedua 4,85, alternatif ketiga 8,05. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kami. Dan pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai presentasi dari result control is alternatifnya. Dan pada ini ada suatu matriks yang menjelaskan bagaimana keberhasilan dari proyek yang diukur dari tingkat keberhasilan dari fleksibilitas dan fitur-fitur sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan pada aplikasi tugas akhir ini dibutuhkannya fitur pengumpulan tugas akhir dalam hasil pengerjaan dalam setiap minggunya, dan ada juga pengumuman dan beberapa fitur lainnya yang penting bagi mahasiswa dan dosen untuk membantu dalam pengerjaan tugas akhir selama daring. Kemudian ada sustainability analysis benefit ownership-nya. Pada bagian ini ada ownership yang akan didapatkan, ya misalkan itu memberikan kecepatan pada aplikasi designing making, dan kemudian memberikan serta meningkatkan keefektifan pada aplikasi dan memberikan peningkatan pada high value work. Selanjutnya itu ada risk dari 3 alternatif yang dijelaskan sebelumnya. Pada sebelumnya kan telah dijelaskan biaya pada alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Dan kemudian di sini akan dijelaskan apa permasalahan dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Pada alternatif pertama itu tidak memiliki sistem yang sesuai yang diinginkan, dan kemudian memiliki durasi yang lama untuk menyelesaikan apa yang dibutuhkan, namun tetap tidak sesuai karena memiliki fitur yang banyak dan berbeda. Dan kemudian pada alternatif yang kedua itu memiliki banyak fitur yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan tidak memiliki sistem yang sesuai. Dan ada juga pada alternatif ketiga itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan durasi waktu pengerjaan lama. Kemudian ada manajemen plan. Pada manajemen plan ini juga ada bagian dari project scope statement. Ini memiliki 5 area. Pada area yang pertama itu ada product scope description. Pada proyek ini kan suatu pengembangan tugas akhir yang akan membantu pengerjaan dalam proses tugas akhirnya. Dan pada area yang kedua itu ada project constraint yang akan menjelaskan batasan proyek itu. Misalnya waktu pengerjaannya itu 14 minggu dan anggaran yang dibutuhkan ada 620 juta, dan setiap yang bertanggung jawab dalam pekerjaan masing-masing. Dan proyek ini juga dilakukan pengembangan sistem informasi dari awal. Dan kemudian pada area yang ketiga itu ada produk escape kriteria yang dimana dapat diakses selama 24 jam, kemudian tidak mudah error dalam penggunaan aplikasi, dan kemudian pengguna dalam sehari itu lebih dari 1.000 orang. Dan pada area yang keempat itu ada product requirement and characteristic. Di sini menjelaskan tentang bagaimana aplikasi pengembangan manajemen tugas akhir yang akan dikembangkan harus sesuai dengan semua requirement dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian pada area yang kelima itu ada deliverable, yaitu tentang penyampaian yang akan diserahkan oleh tim kepada stakeholder, yaitu berisikan tentang
dokumen project charter, dokumen analisa, dokumen manajemen plan, laporan final, dan hasil produk akhir. Dan di sini akan menjelaskan tentang project charter. Pada project charter sebelumnya kami telah menjelaskan pada dokumen kami, dan project charter itu berisikan tentang hasil dari MOVE, dan kemudian tentang jumlah tim dan apa-apa aja, siapa-siapa aja dalam tim tersebut, dan sebelumnya telah dijelaskan juga hasil-hasil dari MOVE, dan kemudian di situ telah tertera bagian dari project charter, dan kemudian ada WBS dan project time. Di sini kami akan menjelaskan menggunakan project libre. Pada project libre ini telah kami buat bagian dari pengerjaan dari awal hingga pada akhir. Sebentar. Misalnya, pada bagian define project goals. Pada bagian define project goals ini dibagi lagi beberapa tahap, dan ini sampai benar-benar tidak memiliki tahap lagi begitu. Dan kemudian di bagian ini juga dijelaskan mengenai durasinya. Kapan mulai durasi dan kapan akhir dari durasinya. Misalkan pada Define Project ini dilakukan selama 14 hari, dan startnya itu pada tanggal 30 Agustus hingga tanggal 16 di bulan September. Dan kemudian dijelaskan lagi ada plan project. Pada plan project ini juga dibagi-bagi lagi sampai pada tahap-tahap yang tidak dapat dibagi lagi. Dan yang paling penting itu di bagian execute project plan. Sebetulnya semuanya penting, namun di bagian execute project ini akan menghasilkan suatu fitur-fitur yang akan dihasilkan dan yang akan diinginkan oleh si stakeholder untuk menghasilkan tugas akhir yang nantinya digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Misalnya itu akan menghasilkan interface home, dan kemudian ada interface resort, maksudnya interface course, dan interface course ini ada juga interface data induk, dan ada data akademis, ada data pribadi, ada berisikan data orang tua, ada data sekolah, ada data asrama dan perilaku, dan kemudian ada hasil studi, dan kemudian ada interface koordinator, dan ada data dosen, dan data dosen kemudian akan dibagi menjadi penjelasan dari riwayat pendidikannya dan pengajarannya, dan kemudian ada interface pengumuman, dan kemudian lagi ada course kategori, dan ada submission. Pada submission ini berisikan tentang pengumpulan dari dokumen, tinjauan, dan berita acara, dan file presentasi dari misalkan pada sidang, dan kemudian presentasi proposal dan lainnya. Kemudian ada juga testing pada proyek yang telah dihasilkan. Dan kemudian setelah testing selanjutnya itu akan ada test result report, dan yang kemudian akan melakukan implementasi dari proyek tersebut. Pada hasil terakhir akan adanya closing project dan evaluasi pada project. Dan pada hasil akhir ini akan dilakukan transfer project. Dan kemudian kita akan lanjut pada bagian course komunikasi. Pada course komunikasi ini kan dilakukannya selama 14 minggu, dan harusnya pada project akan membutuhkan biaya dalam pengerjaan project. Dan di sini ada 5 orang programmer yang dari SDI Tidal, dan 3 orang analisis, dan ada 2 orang tester. Di sini ada hasil dari course-nya, yang pada project manajemen itu dikerjakan 2 minggu dengan menggunakan course 350 juta, sistem analis itu selama 2 minggu dengan 20 juta, dan programmer selama 7 minggu itu 150 juta dengan persen 68 juta. Maksudnya 68%. Dan kemudian ada bagian domain name dan site hosting dan lisensi sistem itu dengan cost masing-masing 15 juta. Dan total persennya 28%, dan ada testing juga selama 1 week,
itu 6%, dan kemudian total keseluruhannya itu 100%, dan total dari cost-nya itu 635 juta. Kemudian bagian dari proyek komunikasi ini akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, proyek komunikasi manajemen. Berikut proyek komunikasi manajemen yang dibuat dalam pengerjaan proyek ini. Di sini ada stakeholder, dokumen name, dokumen format, kontak person, dan do. Stakeholder yang pertama itu project manager. Dokumen yang harus dimiliki yaitu project charter, business case, monthly status report, dan dokumen formatnya berupa hard copy, soft copy, and meet. Kontak personnya yaitu ini, dan dilaksanakan di week pertama, week 2, dan week 3. Selanjutnya stakeholder system analysis. Format dokumen yang dimiliki yaitu sistem rekrutmen analysis status report, dan dokumennya berupa hard copy, soft copy, and meet, dan dilaksanakan di week 4. Selanjutnya itu stakeholder programmer. Dokumen yang harus dimiliki itu sistem implementation report, dan berupa hard copy dan soft copy. Dilaksanakan yaitu di week kelima sampai dengan week 9. Stakeholder yang selanjutnya itu tester. Dokumen yang harus dimiliki training plan, dan bentuknya yaitu hard copy, dilaksanakan di week 10. Selanjutnya stakeholder detail. Dokumennya harus dimiliki itu recruitment staging report, dan approval report. Dokumennya berupa hard copy, soft copy, and meet, dan di approval reportnya berupa email. Yaitu dari Dr. Andus Ronaldo Marulitua Sinaga ST M Infotech. Dilaksanakan di week 11 sampai week 12, selanjutnya di week 13 dan week 14. Selanjutnya itu project risk management. Project risk management dalam pengerjaan proyek ini yang akan saya jelaskan mulai dari verifikasinya, risk dan konsekuensi, probability dan impact, dan PI-nya. Yang pertama itu klarifikasi yang bagian application. Risknya external konsekuensinya berupa mungkin pada saat mengakses IP mengalami consuming bandwidth, probability-nya yaitu 3, impact-nya 4, dan PI-nya 10. Selanjutnya itu permasalahan di kode error and kodenya. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu error pada kode dalam aplikasi. Probability-nya yaitu 2, impact-nya 5, dan PI-nya yaitu 15. Selanjutnya yaitu risk di network collision. Konsekuensi yang mungkin akan terjadi jaringan yang menjadi kendala pada saat aksesan. Probability-nya yaitu 1, impact-nya 2, PI-nya 2. Yang selanjutnya itu risk system crash. Konsekuensi yang mungkin terjadinya yaitu akses pada aplikasi pada saat yang mungkin tidak terduga. Probability-nya ada 3, impact-nya 4, PI-nya 0. Selanjutnya yaitu di risknya yaitu izin akses. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu tidak memiliki sistem keamanan yang ketat sehingga terjadi pencurian data. Impact-nya yaitu 2, 4, dan PI-nya 8. Selanjutnya itu recruitment failure. Yang konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu perubahan pada resource pada saat proses pengembangan, yaitu 12. Selanjutnya yaitu kerusakan teamwork problem. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu kesalahpahaman antara tim.
probability-nya ada 3, impact-nya 4, dan PA-nya 15. Selanjutnya itu infrastruktur. Risiko yang mungkin terjadi itu hardware failure. Konsekuensi yang terjadi itu kerusakan pada hardware pada saat proses pengerjaan. Probability-nya 1, impact-nya 3, dan PA-nya 10. Maksudnya 3. Selanjutnya kerusakan cost failure. Konsekuensi yang terjadi biaya yang dibutuhkan tidak sesuai dengan perhitungan. Probability-nya 1, impact-nya 2, PA-nya yaitu 2. Selanjutnya schedule failure yaitu failure. Konsekuensi yang terjadi yaitu waktu pekerjaan yang membutuhkan penambahan waktu. Probability-nya 1, impact-nya 3, PA-nya yaitu 3. Selanjutnya information. Yang mungkin terjadi itu database failure. Konsekuensi yang terjadi yaitu pada saat melakukan informasi. Probability-nya ada 3, impact-nya 5, dan PA-nya 12. Selanjutnya yaitu risk ranking. Di sini ada risk ranking code error and malicious code, di mana strateginya yaitu avoidance. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan testing pada sistem sebelum mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu ada sistem crash. Strategi yang dilakukan itu avoidance. Solusi yang dilakukan pada maintenance harian untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Selanjutnya database failure. Strategi yang dilakukan mitigate. Solusi yang dilakukan untuk memastikan database memiliki keamanan yang tinggi dan selalu mengecek bahwasanya database terkoneksi dengan baik. Selanjutnya itu teamwork problem. Strategi avoidance. Solusi yang dilakukan itu menyamakan persepsi dan membangun relasi yang baik antara tim. Selanjutnya hardware failure. Strategi yaitu transparan. Solusi yang dilakukan yaitu memilih provide network yang dapat diandalkan agar tidak terjadi kendala akibat jaringan. Baiklah, sekian penjelasan dari dokumen kami. Terima kasih.